Atika anak kandung Mama. Enggak mungkin Mama kan udah tes DNA dan Atika tuh bukan anak kandung Mama, itu pasti salah. Itu pasti salah. Kalau memang Fahri menyembunyikan ini dari aku, berarti aku harus cari tahu sendiri. Aku harus tahu kebenarannya. Kalau Atika itu anak kandung Mama atau bukan. Begini Pak, saya itu kesini mau melaporkan kasus penculikan. Ini loh, anak saya ini yang jadi korbannya. Bu, kita kan udah sepakat nggak akan ngelaporin Bu Yulia ke kantor polisi. Kok sekarang malah Ibu yang ngelapor sih? Ibu berubah pikiran, Atika. Tapi nggak bisa gitu juga dong, Bu. Buat apa coba Ibu sekarang ngelapor Bu Yulia? Ini kan buat keselamatan kamu. Jadi begitu, Pak. Yang mau saya laporkan ini namanya Ibu Yulia Rizal, pemilik rumah sakit Intramedika. Dia itu mau menculik anak saya, Pak. Saya mohon Bapak sekarang juga menahan dia. Enggak, Bu. Pokoknya Tika nggak mau. Tika nggak mau kalau Bu Yulia itu masuk penjara, Bu. Buat apa sih, Bu? Tika, kamu ini gimana sih? Kamu mau diculik lagi? Terserah Ibu mau ngomong apa. Yang penting Tika nggak mau. Atika! Pak. Ini gimana caranya aku kasih tahu ke Bu Yulia kalau dia itu mau ditangkap sama polisi? Oh, handphone aku juga nggak bawa. Dompet juga nggak bawa. Gimana bisa telepon Bu Yulia dari wartel itu? Tapi saya sebentar. Kalau nggak salah ini ada. Ada 1000-an, lumayan lah ya. Setidaknya bisa ngomong sebentar gitu. Aduh. Maaf Yulia, sebenarnya saya tidak mau melakukan ini. Tapi kamu tidak mau mendengarkan perkataan saya. Jadi saya terpaksa bertindak. Mama belum pulang. Kayaknya dia benar-benar marah. Oke. Kalau memang Mama nggak bisa dipercaya lagi, ya lebih baik Mama pergi dari rumah ini, oke? Aku benar-benar keterlaluan sudah nggak percaya sama Mama. Aku harus minta maaf sama Mama. Mau apa kamu? Maaf kalau kedatangan saya ini mengganggu Anda. Tapi ada hal penting yang ingin saya tanyakan sama Anda. Hal penting apa? Begini Pak Rizal. Apa benar semalam Yulia pergi dari rumah? Kamu tahu dari mana? Kamu mata-matai keluarga saya ya? Apa sih maunya kamu? Tunggu dulu Pak Rizal. Jangan marah dulu. Saya tidak memata-matai keluarga Anda. Lalu kamu tahu dari mana? Ya dari mana lagi kalau bukan dari Yulia sendiri, Pak Rizal. Apa? Ya, karena semalam Yulia datang ke rumah saya dan meminta untuk tinggal sama saya. Pak Rizal, Anda tunggu dulu. Anda jangan salah paham. Saya sudah berusaha menolaknya.
Justru saya yang menyuruh Yulia untuk pulang ke rumah. Jadi makanya saya datang ke sini ingin menanyakan sama Anda, apa Yulia sudah kembali ke rumah? Keluar kamu. Keluar saya bilang. Melihat dari wajah Anda, sepertinya Yulia belum kembali ke rumah. Kemana ya dia? Jangan-jangan dia sudah tidak cinta lagi sama Anda, Pak Rizal. Keluar! Oke. Saya akan keluar. Tapi saya boleh minta tolong Pak Rizal? Kalau Yulia nanti kembali ke rumah, tolong kabari saya. Keluar saya bilang. Rizal sudah termakan cemburu. Sepertinya sebentar lagi akan ada perang besar yang menyebabkan keluarga Rizal dan Yulia porak-poranda. Game over. Harus bisa ngambil uang ini. Mau ngapain calon istri saya itu main di comberan? Ih, nggak nyangka. Ih, jolok. Ih, mau ngapain sih ya? Kang Mas datang tepat waktu loh sebenarnya. Bener-bener datang Tika nggak undang, pulang juga Tika nggak antar. Mengajar ya. Terus Kang Mas, terus mau nyacatin Tika. Emangnya saya di Jalangkung? Hah? Emang, punya ada. Pinjam handphone Kang Mas. Mau ngapain? Ya buat nelpon tuh, Mas tuh buat apaan coba, Ini cepetan. tapi buat apaan? Buat nelpon seseorang. Halo, Sultan? Halo Bu Yulia, ini Atika bukan Kang Mas Sultan. Oh, Tika. Kamu di mana? Udah deket Taman Prambanan? Ibu udah dari tadi loh nunggu. Taman Prambanan. Ibu sekarang lagi ada di sana. Iya kan, Ibu lagi nunggu kamu. Kan kamu SMS sama Ibu mau datang ke sini katanya. Saya bilang, Iya. Tadi kamu SMS Ibu, katanya mau ketemu Ibu di sini. SMS? Aku nggak SMS Bu Yulia tadi. Halo, Tika. Terus HP kamu kenapa? Kenapa kamu pakai HP-nya Sultan? Begini Bu, ibu saya itu Sedang ke mana? Halo, Tika? Tika? Oh my God. Ya. Baterainya habis. Aduh, kok teleponnya mati ya Kang Mas ya? Ini gawat Kang Mas, ini gawat. Berarti sekarang juga kita harus ke Taman Prambanan itu Kang Mas. Mau ngapain, Tika? Kan saya udah bilang, kamu itu jangan dekat-dekat sama Tante Yulia. Tapi Kang Mas, ibu itu barusan aja tuh ngelapor ke polisi. Katanya Bu Yulia itu nyulik Atika gitu. Makanya kita harus nyegah mereka. Jangan sampai Bu Yulia itu ditangkap sama polisi. Tika, dulu. Kang Mas, ayo Kang Mas, kita harus buru-buru. Kita harus cegah polisi itu untuk nangkep Bu Yulia, Kang Mas. Karena sayang itu lihat tuh badutnya tuh. Tuh lagi main tuh. Tuh. Nggak boleh nangis kalau lihat badut ya. Ya, dulu sayang pintar.
Ki! Riki! Di lu ngapain sih lari, Di? Neno itu ada Riki, No. Beneran deh, gue nggak lupa sama mukanya walaupun gue udah lama nggak ketemu, tapi itu masih mukanya Riki. No, itu tadinya Riki udah ada di Jakarta, No. Kita harus ke rumah Riki, No. Ayo rumah Riki, No. Yaudah, ayo. Saya ketemu Papa sih. Selamat siang, Bu Yulia. Selamat siang, Pak. Ada apa ini? Kami mendapat laporan bahwa Anda melakukan penculikan seorang gadis bernama Atika. Siapa yang melaporkan saya? Saya yang melaporkan kamu, Bu Yulia. Kamu tahu saya ada di sini? Oh, jadi SMS tadi yang kirim kamu bukan Atika. Saya tidak akan melakukan semua ini kalau kamu tidak terus mengganggu Atika. Ini surat tugas untuk melakukan integrasi di kantor polisi, Bu. Jadi, Ibu bisa ikut kami kan ke kantor polisi? Bu Yulia! Ibu! Atika! Pak, saya mohon jangan tangkap Bu Yulia, Pak. Dia itu orang baik, Pak. Dia nggak bersalah kok, Pak. Atika, nggak ada orang baik yang suka nyulik orang. Enggak, Bu. Ibu itu salah paham, Bu. Bukan Bu Yulia yang nyulik Atika. Kamu tenang dulu dong, Tika. Tolong, Pak. Jangan tangkap Bu Yulia ya, Pak. Maaf ya, Mbak. Tolong, Mbak jangan halangi kami. Kami sedang bertugas. Tapi, Pak, beneran Ibu Yulia itu tidak bersalah, Pak. Cukup, Atika. Sudah jelas-jelas dia itu mengakui kesalahannya. Iya, kena Sultan? Benar begitu, Saudara Sultan? Iya. Enggak, Pak. Itu bohong. Semuanya bohong, Pak. Bukan Bu Yulia bohong kan, Bu? Waktu itu Ibu bohong kan, Bu, sama semua orang. Ibu tidak menculik saya kan, Bu? Mbok sadar, Ndok. Kamu jangan dibutakan oleh dia. Ini ibu kamu. Ibu yang melahirkan kamu. Ibu melakukan semua ini karena ibu sayang sama kamu, Ndok. Ibu nggak mau kamu disakiti lagi. Kenapa sih kamu nggak mau ngerti juga? Kenapa? Tante, cukup. Cukup. Kamu jangan pukul Tika lagi. Kamu jangan maki dia lagi. Saya bersedia dibawa ke kantor polisi. Ibu! Bapak, saya mohon, Pak. Saya mohon jangan bawa Bu Yulia, Pak. Bu Yulia jangan ikut Bapak polisi, Bu. Mari, Pak. Ibu. Terima kasih kamu udah percaya sama ibu. Terima kasih kamu juga udah bela ibu. Ibu senang sekali. Itu aja udah cukup buat ibu.
capek berdebat lagi sama kamu. Ibu mau pulang. Kasihan si mbahmu sendirian di rumah. Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Tunggu, Pak. Bapak, tunggu, Pak. Pak, saya mau ketemu sama Ricky, Pak. Ricky? Iya, Pak, Ricky, Pak, yang tinggal di rumah sini, Pak. Saya Diandra, temannya Ricky, Pak. Ricky-nya ada, kan? Maaf, Mbak. Di sini teh tidak ada yang namanya Ricky. Ya nggak mungkin, nggak ada. Orang beberapa hari lalu saya kesini juga, dianya belum pulang dari Australia. Terus tadi saya lihat Ricky itu tadinya dia udah pulang dong, Pak. Tuan saya teh orang baru di sini dan baru kemarin pindahan. Terus yang tinggal di sini siapa, Pak? Tuan saya namanya Pak Prama dan Bu Vivi. Dan mereka berdua belum punya anak. Terus yang punya rumah ini kemana, Pak? Aduh, kalau itu mah saya tidak tahu, Mas. Maaf, Pak. Pak. Maaf. Pak. Ricky pindah kemana lagi sih, No? Terus aku harus cari dia kemana lagi? Ya gimana, Di? Gue juga bingung. Ya Allah. Aku kira semuanya akan dipermudah. Tapi kenapa seperti ini lagi, ya Allah? Ya, walaupun Karel masih kecil, pasti dia mau hibur lu, Di, karena lu lagi sedih, makanya dia peluk-peluk lu. Iya, sayang. Enggak, Mama nggak sedih kok. Mama selalu tabah, Mama selalu kuat supaya nyembuhin kamu, ya. Mama nanti akan sembuhin kamu, ya. Ya. Kang Mas Tika tahu kalau Kang Mas itu juga curiga sama Bu Yulia. Cuman beneran ini Kang Mas, tambah hari Tika itu semakin yakin kalau bukan Bu Yulia gitu yang ngelakuin kejahatan itu. Gak mungkin banget masa Bu Yulia itu sama sekali nggak ada perlawanan gitu sama polisi. Mau gitu aja diseret sama Pak Polisi ke kantor polisi gitu. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Kenapa juga kamu percaya banget sama Tante Yulia? Sedangkan semua orang, hampir nggak ada satu orang pun yang percaya. Ya Tika juga nggak tahu Kang Mas. Cuman ya Tika juga bisa ngebedain gitu mana orang yang baik sama Tika yang tulus atau yang nggak tulus gitu. Dan Tika ngerasa kalau Bu Yulia ini akhir-akhir ini baik sama Tika itu seperti seorang ibu kepada anaknya sendiri. Ya wes, kalau Kang Mas nggak percaya sama Bu Yulia nggak apa-apa. Yang penting Kang Mas itu sekarang percaya sama Tika. Kang Mas harus bisa bantuin Tika. Kita cari tahu sama-sama Kang Mas. Kita cari tahu apa Bu Yulia itu bersalah atau enggak. Kalau misalkan ternyata Bu Yulia itu nggak salah, kasihan banget kan Kang Mas. Kalau Bu Yulia itu harus dipenjara sementara dia itu sama sekali nggak ngelakuin kejahatan apa-apa. Ini namanya nggak adil loh. Iya. Saya akan bantu kamu. Ya gitu dong. Itu namanya baru calon suaminya Tika. Duduk. Apa meneto? Semangat, Tika. Kenapa? Kayaknya butuh vitamin, Tika.
Vitamin maksudnya apa tuh, vitamin? Bilang aja minta imbalan. Mau dibantu nggak? Ini namanya nggak ikhlas, Kang Mas. Ya udah kalau nggak mau dibantu. Ya. Iya. Aku mau cium yang di situ. Nggak mau. Supaya nggak jerawatan. Ini udah kebagian. Ini kemarin kan sebelah sini nih. Nih. Sekarang sebelah sini. Nih, cepetan. Yulia, kenapa kamu tega melakukan ini sama aku? Karena kamu memang sengaja balas dendam karena perbuatanku sama Rahma. Dokter, Atika, Sultan, tolongin Bu Yulia, dokter. ada apa sama istri saya? Bu Yulia sekarang lagi ditangkap di kantor polisi. Dokter harus segera menyelamatkan dia, dokter. Karena Tika yakin sekali kalau Bu Yulia itu sama sekali tidak bersalah, dokter. Iya Om, Atika benar. Sekarang saatnya Om untuk mencari pengacara Om. Untuk mendampingi Tante Yulia. Dokter Rizal kok diem aja sih, dokter? Ayo dong, dokter, ngelakuin sesuatu. Bu Yulia itu istrinya dokter, kan? Sultan, Atika, tolong keluar dulu. Saya masih banyak pekerjaan. Dokter kok ngomongnya kayak gitu sih? Dokter sama sekali udah nggak peduli lagi sama Bu Yulia, dokter. Om ini gimana sih Om? Om itu kan suaminya Tante Yulia. Masa Om nggak peduli sih? Masa Om lebih peduli sama orang lain? Oke, kalian berdua tidak mau keluar? Saya yang keluar. Kang Mas, kok Dokter Rizal tuh aneh banget sih. Saya juga nggak tahu, Tika. Kita harus ngapain sekarang? Tolong Anda jawab pertanyaan saya. Apakah benar Ibu telah melakukan penculikan terhadap saudari Atika? Dan menurut laporan dari Bu Rahma, Ibu telah mengakui perbuatan Ibu ini di depan banyak orang. Apakah itu betul, Bu? Kamu tidak boleh ingkar janji dari pernyataan kamu bahwa kamulah sebagai penculik Atika. Kalau sampai kamu melanggar, Mbah Marni akan kembali kehilangan penglihatan. Ingat. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengakui perbuatan jahat yang sama sekali tidak saya lakukan? Bu Yulia, tolong jawab pertanyaan saya. Jangan diam saja. Iya, Pak. Saya yang melakukannya. Saya juga sudah mengakui di hadapan semua orang. Dan saya siap menerima hukuman atas perbuatan saya. Aduh, senangnya. Makan bisa enak, tidur juga bisa tenang. Karena udah nggak ada lagi yang bisa nyakitin Atika. Duk, ini mana makannya toh? Si Mbak dari tadi mangap terus ini.
Iya Mbak, iya. Sebentar ya. Atika, kamu tuh gimana sih? Itu kepengen Mbak kamu loh. Iya, maaf Bu. Maaf ya Mbak ya. Pasti kamu lagi mikirin Bu Yulia ya? Kamu pasti masih yakin kalau dia tuh nggak bersalah. Iya kan? Terserah kamu lah Atika. Kamu mau mikir apa? Pokoknya yang jelas, Bu Yulia itu sudah mengaku bersalah. Jadi dia pasti lama di penjara. Yulia akan di penjara lama, Bu? Ya, mesti. Pokoknya Ibu nggak mau ya, kalau kamu melakukan hal yang bodoh, sampai mau berusaha membebaskan Bu Yulia. Tapi Bu, kalau kamu kayak gitu, pokoknya Ibu marah banget sama kamu. Ibu nggak mau ngaku kamu anak lagi. pada pihak lab, surat hasil tes DNA ini asli atau palsu. Permisi Mbak. Ya, ada apa Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya cuma mau ngecek surat ini Mbak. Sultan, kamu bikin aku kaget aja. Kamu ngapain di sini? Enggak, aku cuma mau main aja ke sini kok. Terus kenapa bicara sama petugas tes DNA? Siapa yang mau dites? Itu temannya Fahri, dia mau tes DNA. Aku cuma mau nanya prosedurnya aja kok. Oh. Ada yang bisa aku bantu? Nggak usah. Aku bisa sendiri kok. Nay, aku turut prihatin ya atas apa yang terjadi sama mama kamu. Mama aku? Emang mama aku kenapa, Sultan? Loh, emangnya kamu belum tahu? Enggak, aku belum tahu. Emang mama aku kenapa? Papa kamu sama sekali nggak bilang. Enggak, aku belum ketemu papa aku dari tadi pagi. Emang mama aku kenapa, Sultan? Sultan, jawab, mama aku kenapa? Mama kamu masuk rumah tahanan. Kok bisa? Sultan, siapa yang berani-berani masukin mama saya ke penjara? Sultan, siapa? Sultan, jawab. Sultan, siapa yang tega melaporkan mama aku masuk ke penjara? Sultan, siapa? Siapa, Sultan? Saya boleh minta barang-barang saya yang ada di tas di meja itu, Pak? Ibu mau mengambil barang apa? Saya mau ambil perlengkapan rajutan saya.
Atika, saat ini hanya shawl ini yang bisa ibu berikan buat kamu. Jadi ibu akan merajut shawl ini dengan sepenuh hati sebagai tanda terima kasih ibu ke kamu. Malam gini tuh siapa sih? Atika, coba kamu lihat. Iya, Bu. Kurang ajar ya kamu ya. Mama aku tuh masuk penjara gara-gara kamu tuh kan ih. Aduh, Tante. Jangan gitu dong, Kak. Aduh, ih. Panera lepasin. Gak akan gue lepasin, Tika. Lepasin. Tika. Ngapain kalian berdua ini berantem? Dia duluan yang jambak Atika, Bu. Ini sakit loh. Karena dia panas di jambak, Bu. Gara-gara dia nih, mama saya masuk penjara, Ibu. Kamu tega banget ya, Tika ya. Padahal belakang ini tuh mama aku tuh baik banget sama kamu, tahu nggak? Malah dia tuh lebih perhatian sama kamu daripada sama aku, tahu nggak sih? Tika, kamu tuh jahat banget. Raira! Bukan Atika yang melaporkan, tapi saya. Iya, kalau kamu mau marah, kamu marah sama saya. Jangan sama anak saya. Kamu mau pukul saya, jambak saya. Jangan pukul ibu saya, Mbak. Biarin, biar dia puas. Kenapa, Naira? Saya nggak akan pukul ibu. Karena saya tahu, Bu. Ibu melakukan itu karena disuruh Atika. Enggak. Aku nggak mau dengar, aku mau dengar. Dan Atika ya, aku bakal membalas semua ini, Tika. Aku nggak akan pernah memaafkan kamu. Karena kamu sudah memasuki mama saya ke penjara, Tika. Aku bakal balas semua ini. Atika jahat! Aku bakal buktiin kalau surat ini palsu. Karena gak akan mungkin ada anak yang tega masukin ibunya sendiri ke penjara. Aku bakal buktiin.
Kamu tuh emang bener-bener udah gak bisa dibilangin ya sama ibu ya? Kamu udah gak mau jadi anak ibu lagi ya? Risto, rambutmu udah rapi lagi, ya kan? Makasih ya, Bu. Naira itu kasar banget ya orangnya. Gak apa-apa lah, Bu. Ya, Tika gak marah kok sama Mbak Naira. Karena Tika itu ngerti, Bu. Apa yang dilakukan sama Mbak Naira itu. Kalaupun nanti ada orang yang sampai berani-beraninya masukin ibu ke dalam penjara, Atika pasti akan ngelakuin hal yang sama mungkin sama Mbak Naira. Nah itu dia. Harusnya dia itu kan marahnya sama ibu, bukan sama kamu. Piye toh itu Naira, semprul. Ya, mungkin karena dia nggak tega kali sama ibu. Nggak tega? Apa? Ya sering Tika perhatiin gitu ya, Bu ya. Segalak-galaknya dia, sejahat-jahatnya Mbak Naira. Tapi kalau misalnya udah sama ibu, kayak dia nggak tega dia sama ibu. Masa? Dia tuh baik loh sama ibu. Tapi tetap aja, Naira itu kan turunannya Bu Yulia. Ibunya aja penculik kok. Anaknya pasti sama dia. Nggak bener. Ini kenapa semakin lama gue semakin yakin ya, kalau Atika itu ada benarnya. Lama-lama Tante Yulia ini kelihatannya emang gak bersalah. Maaf, Atika. Saya harus memotong adegan haru biru ini. Karena saya pikir, adil rasanya sebelum kamu memeluk dia, kamu harus mengetahui satu hal terlebih dahulu. Tapi kalau benar Pak Bayi pelakunya, berarti ada kemungkinan dia memutarbalikkan fakta. Biar kesalahan itu terjatuh pada Tante Yulia. Tapi kok aneh ya? Kenapa sampai Tante Yulia bisa ngaku? Ini pasti ada yang nggak beres nih. Gue harus selidikin. Iya. Aku nggak nyangka semuanya bisa berjalan dengan lancar. Maafkan aku, Yulia. Maafkan aku. Tapi ini adalah hukuman yang setimpal untuk kamu. Karena kamu sudah meninggalkan aku demi seorang Rizal. Oh my God, Papa lihat deh, Pak. Nih, gara-gara Atika sama ibunya, Mama tuh jadi masuk penjara, Papa. Sampai beritanya tuh masuk ke koran, Pak. Aduh, Papa, kalau teman-teman Naira tahu tuh, Naira bakal malu banget pokoknya, Pak. Papa harus bertindak dong, Pak. Sewa pengacara yang paling hebat, Pak, supaya Mama tuh bebas. Dan nggak cuma itu, suruh deh pengacaranya tuh menuntut balik ke Atika, Pak. Karena dia tuh sudah berusaha mencemarkan nama baik Mama, Pak. Supaya Atika juga ikut di penjara, Pak. Kamu nggak usah yang aneh-aneh loh, Nay. Naira tuh nggak aneh-aneh, Pak. Wajar dong kalau Naira tuh membela Mama Naira sendiri, Pak. Nah, tapi kamu baca dong, baca di sana. Mamamu sudah mengakui bahwa itu perbuatannya. Itu kan sudah membuktikan kalau mamamu salah. Lagi Mama payah banget sih. Kalau emang benar, kenapa sih Mama tuh harus ngaku? Kenapa sih akhir-akhir ini tuh Mama tuh berubah banget, Pak? Iya, Naira. Papa juga merasa seperti itu. Mama kamu sangat berubah akhir-akhir ini. Akan gak tega mengkhianati Papa. Udah setengah jadi. Pasti Atika suka. Bu Yulia, ada kunjungan. Siapa, Pak? Sepertinya anak ibu. Oh, Naira.
Duduk, Ibu. Bu, Ibu pasti semalaman nggak tidur ya? Itu mukanya kelihatan sekali lagi capek loh, Bu. Pasti Ibu di sini nggak nyaman ya, Bu? Gak apa-apa. Hanya perlu sedikit penyesuaian aja. Alasan kamu apa? Kamu juga kelihatan capek soalnya. Nggak tidur semalam? Gak bisa, Bu. Tika semalaman mikirin Ibu. Oh iya, Tika bikinin sesuatu makanan buat Ibu loh. Ibu belum makan kan? Belum. Apa ini? Tara! Ada mukanya? Iya, anggap aja kalau itu tuh mukanya Tika, Bu. Mukanya Tika yang lagi senyum, yang bisa bikin Ibu tuh semangat. Lagi ngasih Ibu cayo gitu. Oke. Tika suapin buat Ibu ya. Enggak usah. Kayak anak kecil suapin. Gak apa-apa toh, Bu. Waktu itu kan Ibu ngajarin Tika itu jalan. Titah Tika gitu. Sekarang saatnya Tika yang nyuapin Ibu. Oke, harus mau. Ibu harus banyak makan ya, Bu. Maaf, Bu Yulia. Waktu berkunjungnya sudah habis. Bu Yulia ini beruntung punya anak gadis yang menyayangi dan memperhatikan Ibu. Maaf, Bapak. Tika ini bukan anaknya Ibu. Bukan anaknya Ibu Yulia kok. Tapi wajahnya sangat mirip sekali. Tadinya saya pikir memang orang tua dan anak. Mari, Bu Yulia. Jaga kesehatan ya, Bu. Jadi, si Riki itu sudah pindah dari rumahnya yang lama? Iya, Mah. Makanya aku lagi bingung banget. Aku nggak tahu harus cari informasi tentang dia kemana lagi. Coba deh kamu lihat, kayaknya ada kiriman surat tuh. Lihat ya? Iya. Bos. Bener ini rumahnya Mbak Diandra? Iya, Pak, benar. Ini ada undangan, Mbak. Makasih, Mbak ya. Iya. Mari. Undangan apaan sih? Tahu lagi kayak gini, masih aja ada yang undang-undang kayak gini. Surat dari siapa sih? Enggak, mah nggak ada yang penting. Ya udah yuk, mendingan kita masuk aja ngobrolin yang tadi. Yuk. Ibu bangun pagi. Kamu udah nggak ada di rumah. Kamu tuh kemana sih? Kamu pasti jenguk Bu Yulia kan di penjara? Iya kan? Itu kamu bawa rantang. Kamu bikin makanan buat siapa? Buat Bu Yulia juga? Kamu tuh emang bener-bener udah gak bisa dibilangin ya sama ibu ya? Kamu udah gak mau jadi anak ibu lagi ya? Gak bisa jawab kan kamu? Berarti mulai sekarang kamu itu bukan... Bu, Atika itu buat masakan buat saya kok. Makasih ya Kenci.
Makanan kamu hari ini enak banget. Jadi, kamu bikin makanan buat Nak Sultan? Ya iya dong, Bu. Soalnya saya kalau nggak dikasih makan biasanya ganas. Jadi, Bu, tolong ya. Ojo nusu-nusu toh, Bu. Kalau nusu-nusu mulu, ntar rambutnya mulai memutih, Bu. Ya wes. Hari ini kita ke rumah sakit lagi ya? Rumah sakit lagi? Duh, kamu itu loh, Nduk. Bu ya kalau mau ngajak ibu jalan-jalan itu jangan ke rumah sakit toh. Kemana kek? Pantai gitu, ke mall. Bener kan? Ibu wis pikun. Bu, ini itu udah hari ketiga. Sudah saatnya ibu buka perban. Iya ya. Tapi aku nggak pikun loh. Mau cuma lupa kok. Ibu itu ngeles saja. Ibu mau kan? Bisa ngeliat lagi? Ya mau toh. Ya wes kalau gitu kita berangkat sekarang. Yuk. Tika mana Tika? Ndi toh? Nggak tahu itu Atika kemana. Bukannya bantuin, malah pergi sama si Sultan itu. Awas saja kalau dia pergi jenguk Ibu Yulia itu. Aku marah sama dia. Ibu. Kang Mas, makasih banyak ya. Tadi udah nolongin. Kalau misalnya nggak ada Kang Mas, Tika juga nggak ngerti. Pasti udah dimarahin abis-abisan sama ibu. Sama-sama, Tika. Jadi tadi kamu sempet jengukin Tante Yulia? Mas nggak marah kan? Tapi sekarang saya semakin yakin, Tika. Kalau Tante Yulia itu benar-benar nggak bersalah. Dan saya kan udah pernah bilang. Saya pasti akan bantu kamu untuk menyelidiki semua ini. Iya, Kang Mas. Dan semakin hari juga Tika itu semakin yakin kalau Bu Yulia itu pasti nggak bersalah. Dan mungkin ini adalah kelakuannya Pak Bayu, Kang Mas. Sama, Tika. Saya juga berpikiran yang sama. Tapi sebelum kita punya bukti, kita jangan dulu menyimpulkan karena saya nggak mau, Tika, nanti kamu mengambil tindakan sendiri. Karena bisa-bisa kamu dicelakai lagi. Dan saya nggak mau itu terjadi, Tika. Saya janji. Saya pasti akan melindungi kamu. Terima kasih, Kang Mas. Tak pernah kubayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang. Ini dari kemarin sampai sekarang kayaknya agresif banget nih. Siapa yang mulai agresif? Enggak. Berarti gantian dong. Gantian? Situ udah agresif. Masa di sini cuma pasif aja? Enggak dong. Balas ya. Sini udah. Ini sudah. Ini udah sering. Sekarang merem. Merem. 1, 2, 3. Merem enggak? Antara cinta dan dusta. Coba sekarang saya tanya sama kamu.